kita membayangkan 20 tahun dari sekarang anak-anak kita menjadi pemimpin, inovator, dan pekerja terampil yang disegani dunia? Inilah mimpi besar Presiden Prabowo Subianto, sebuah mimpi untuk Indonesia yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Namun, jalan menuju mimpi itu tidaklah mudah. Data global menunjukkan kita masih tertinggal. Peringkat indeks pembangunan manusia kita menunjukkan adanya tantangan besar. Ini bukan sekedar angka, ini adalah cerminan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup bangsa kita. Anak-anak kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di negara maju. Inilah mengapa Presiden Prabowo tidak menunggu lama. Sejak hari pertama menjabat, ia langsung meletakkan pondasi krusial itu. Logikanya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Coba kita renungkan. Bagaimana seorang anak bisa belajar dengan baik jika perutnya lapar? Bagaimana otaknya bisa berkembang maksimal jika kekurangan gizi? Program makan bergizi gratis bukan sekedar program bagi-bagi makanan. Ini adalah intervensi strategis untuk memastikan jutaan anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup pada usia emas pertumbuhan mereka. Ini adalah investasi paling mendasar untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Presiden Prabowo memahami betul bahwa kemiskinan seringkali menjadi warisan. Orang tua yang tidak mampu kesulitan memberikan gizi dan pendidikan terbaik untuk anaknya. Akibatnya sang anak pun sulit keluar dari jerat kemiskinan. Disinilah negara mengambil alih tanggung jawab melalui gagasan sekolah rakyat. Program ini dirancang untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin akan dididik di sekolah unggulan berasrama, di mana seluruh kebutuhan mereka, mulai dari gizi, pendidikan berkualitas, fasilitas modern, hingga pembentukan karakter ditanggung oleh negara. Mereka tidak lagi terbebani keterbatasan ekonomi orang tua. Mereka diberikan kesempatan yang setara dengan anak yang hidup dari keluarga mampu untuk meraih cita-cita tertinggi. Ya, tertinggi. Kecerdasan dan potensi anak bangsa juga tidak boleh terbatas oleh geografi. Untuk bersaing di tingkat global, kita perlu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik dari seluruh dunia. Oleh karena itu, program beasiswa ke luar negeri khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika terus digalakkan dan diperluas. Presiden Prabowo ingin mengirim putra-putri terbaik bangsa untuk belajar, lalu kembali ke tanah air untuk membangun dan berinovasi. Mereka adalah calon-calon teknokrat, ilmuwan, dan insinyur yang akan membawa Indonesia melompat ke masa depan. Jadi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan beasiswa unggulan ini bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri. Bukan program untuk mencari popularitas, pencitraan, apalagi sekedar lip service. Ini adalah bagian dari sebuah arsitektur besar, sebuah rencana induk untuk membangun manusia Indonesia. Presiden Prabowo sadar hasilnya tidak akan terlihat dalam 5 atau 10 tahun. Membangun kualitas manusia adalah sebuah jalan panjang, jalur maraton, bukan sprint. Masa jabatan seorang presiden mungkin hanya 5 tahun. Tetapi, fondasi yang Prabowo letakkan hari ini akan menentukan nasib bangsa 20 hingga 30 tahun ke depan. Ini adalah sebuah risiko politik, namun sebuah keharusan untuk masa depan Indonesia. Gagasan besar ini membutuhkan dukungan kita semua. Mari kita sadari bahwa investasi terbaik sebuah bangsa adalah investasi pada rakyatnya. Dengan SDM yang unggul, kita tidak hanya akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, tetapi kita akan menjadi bangsa yang maju, kuat, dan dihormati dunia. Fondasi itu kini telah diletakkan. Mari kita kawal bersama pembangunan generasi emas Indonesia.